kami dan mahasiswa STTI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Selly Federa Petrina dengan NIM 863196. Dan saya Erni Yanita Sesep dengan NIM 863190. Di sini kami akan membahas dua buku filsafat. Yang pertama, buku filsafat Pintu Masuk ke Dunia Filsafat oleh Dr. Harry Hammersma. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang filsafat ilmu, sebuah pengantar populer oleh Jujun S. Surmanjuntri. Oke, di sini saya akan membahas buku filsafat tentang Pintu Masuk ke Dunia Filsafat oleh Dr. Harry Hammersma. Dalam buku tersebut membahas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Mengapa orang berfilsafat? Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu keheranan, kesangsian, dan kesadaran keterbatasan. Keheranan, banyak filsuf menunjuk rasa heran sebagai asal filsafat. Plato misalnya mengatakan, mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit. Pengamatan ini memberi dorongan untuk menyelidiki, dan dari penyelidikan ini berasal filsafat. Pada kuburan Immanuel Kant pada tahun 1725 sampai 1824 tertulis, Coelum stellum saura mi lex moralis intrami. Kedua gejala yang paling mengherankan menurut Kant adalah langit berbintang di atasnya dan hukum normal dalam hatinya. Yang kedua, kesangsian. Filsuf-filsuf lain seperti Agustinus 354 sampai 430 dan Descartes 1596 dan 1650 menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pemikiran. Yang ketiga atau yang terakhir, kesadaran akan keterbatasan. Filsuf-filsuf lainnya lagi mengatakan bahwa manusia mulai berfilsafat ketika ia menyadari betapa kecil dan lemah dirinya bila dibandingkan dengan alam semesta sekelilingnya. Berikutnya, cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat menurut buku ini terbagi atas 4 kelompok, yakni 1. Filsafat tentang pengetahuan yang terdiri dari epistemologi, logika, dan kritik ilmu-ilmu. Kedua, filsafat tentang keseluruhan kenyataan yang terdiri dari metafisika umum atau ontologi dan metafisika khusus atau teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan yang terdiri dari etika dan estetika. Dan yang terakhir, sejarah filsafat. Buku ini juga membentangkan ikhtisar sejarah filsafat, juga meneropong bagaimana implementasi filsafat dalam praktik. Baik, di sini saya akan membahas tentang buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer oleh Jujun S. Suryansumantra. Ke arah pemikiran filsafat. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang dipelajari untuk bisa mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan. Dasar-dasar pengetahuan. Penularan adalah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dalam mengambil kesimpulan diperlukan suatu pola berpikir untuk mendapatkan jawaban dari apa yang sedang dipikirkan. Pola berpikir tersebut adalah logika. Logika merupakan suatu rancangan berpikir yang bersifat lebih dari satu sudut pandang. Dalam mengambil kesimpulan, suatu pemikiran seorang sangat mungkin berbeda dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dalam proses berpikir, penalaran akan membutuhkan sifat analitik, kemampuan pikiran untuk menganalisa kejadian-kejadian dalam kehidupan akan membantu mendapatkan suatu kesimpulan. Sumber pengetahuan merupakan asal mula pengetahuan itu berasal. Pengetahuan yang berasal dari pengetahuan yang bersifat personal dan tidak bisa diramalkan disebut